DPR, gedung mewah, gaji melimpah, nurani terkapar. Malam ini, di tengah gelapnya ibu kota yang sepi dari hiruk-pikuk korupsi, sebuah kabar kembali menggegerkan nurani kita. Ini bukan tentang prestasi yang membanggakan, melainkan tentang gaji anggota DPR yang kini menembus angka 100 juta rupiah per bulan. Kita semua tahu, harga-harga di luar sana terus meroket, dan para guru honorer masih hidup dengan gaji di bawah 1 juta. Jadi, di saat kita semua berjuang, para wakil rakyat ini justru asyik menikmati kehidupan mewah di atas penderitaan rakyat. Apakah ini potret demokrasi yang kita impikan? Apakah mereka benar-benar bekerja untuk kita, atau hanya untuk kantong mereka sendiri? Mari kita kupas tuntas borok ini bersama. Jangan lupa, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah perlawanan. Dan, yang paling penting, tekan tombol like, bagikan, dan subscribe agar informasi ini menyebar luas dan menyentuh hati para wakil rakyat yang mungkin sudah mati rasa. Kenaikan gaji DPR, demokrasi yang kehilangan nurani. Rakyat Indonesia menatap realita dengan mata yang perih. Saat harga kebutuhan pokok melambung, pajak memberatkan, dan para guru honorer berjuang untuk sesuap nasi. Sebuah kabar mengejutkan datang dari gedung parlemen. Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR kini menembus angka fantastis, lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah simbol jurang yang semakin lebar antara elit yang berkuasa dengan rakyat yang diwakilinya. Mengapa kenaikan gaji ini begitu menyakitkan? Karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit bagi rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, per Februari tahun 2025, rata-rata pendapatan harian rakyat Indonesia hanya sekitar Rp215.000 per hari. Bandingkan dengan gaji harian seorang anggota DPR yang mencapai sekitar Rp3 juta per hari. Ini berarti, dalam satu hari, seorang wakil rakyat mengantongi penghasilan yang setara dengan hampir 14 kali lipat pendapatan harian rata-rata rakyat. Ketika indeks menabung konsumen IMK melorot tajam ke level 82,2 pada Juli tahun 2025, merupakan sebuah indikasi bahwa rakyat semakin sulit menabung karena pengeluaran yang tinggi. Pada saat itu, DPR justru mengumumkan kenaikan gaji dengan dalih kompensasi tunjangan rumah dinas yang diubah menjadi uang tunai. Di mana logika moral mereka? Di mana solidaritas mereka terhadap rakyat yang tengah berjuang mati-matian? Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, untuk apa gaji sebesar itu? Apakah kenaikan ini didasari oleh peningkatan kinerja yang luar biasa? Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Target legislasi yang seringkali tidak tercapai. Undang-undang yang dihasilkan seringkali kontroversial dan lebih berpihak pada kepentingan pemodal besar, bukan rakyat kecil. Fungsi pengawasan yang tumpul, terutama saat berhadapan dengan kekuasaan atau kepentingan oligarki. Alih-alih melindungi rakyat, DPR justru sibuk mengurus kenyamanan mereka sendiri. Di luar gaji pokok yang hanya sekitar 4,2 juta rupiah per bulan, penghasilan mereka membengkak karena berbagai tunjangan yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Mulai dari tunjangan jabatan, komunikasi intensif, kehormatan, hingga transportasi. Kondisi ini membuat publik bertanya, apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau untuk kantong pribadi? Sekarang, kekecewaan rakyat sudah mencapai puncaknya. Dari warung kopi hingga media sosial, suara-suara yang menyerukan reformasi total DPR semakin nyaring. Bahkan, muncul seruan ekstrim untuk membubarkan DPR jika terus bersikap tuli. Meskipun secara konstitusi, hal ini sulit dilakukan, seruan tersebut adalah cerminan dari krisis legitimasi yang serius. Ketika rakyat tidak lagi percaya kepada wakilnya, maka demokrasi hanya akan menjadi sandiwara tanpa makna. Gedung parlemen yang megah hanya akan menjadi monumen kosong yang berdiri di atas penderitaan rakyat. Suara ini bukan sekadar jeritan emosional, melainkan panggilan akal sehat. Kita tidak menolak DPR sebagai institusi, tetapi kita menolak DPR yang mengkhianati amanah rakyat. Kenaikan gaji ini bukanlah masalah utama, melainkan gejala dari kegagalan institusi untuk merepresentasikan suara rakyat. Maka, tuntutan rakyat kini jelas dan tak bisa ditawar. 1. Transparansi penghasilan, DPR harus membuka seluruh komponen gaji dan tunjangan kepada publik. 2. Evaluasi kinerja, harus ada mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. 3. Solidaritas moral, di tengah krisis, sudah selayaknya para wakil rakyat menunjukkan empati, dengan memangkas fasilitas mewah dan mengalihkan dana tersebut untuk membantu rakyat. Jika DPR terus menutup mata dan telinga, jangan salahkan rakyat, jika akhirnya, mereka tidak lagi butuh wakil yang hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat percaya kepada wakilnya.
Tanpa kepercayaan itu, demokrasi hanyalah ilusi. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk para wakil rakyat yang terhormat, adalah: kalian bekerja untuk siapa? Untuk rakyat, ataukah untuk kantong sendiri?